Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, salam jumpa kembali dengan sumber artikel media Rohani Parakletos. Untuk pembacaan artikel rohani pada pagi hari ini dengan judul Perak Mewakili Masyarakat Kelas 2 Par 1. Memang ada orang menambang perak dan tempat orang melimbang emas. Perak itu adalah logam berharga, berwarna putih yang sangat berkilau. Oleh karena itu sangat sulit untuk mendapatkan yang asli, maka harus dilebur dan dimurnikan supaya bisa terlepas dan terpisah. Logam perak adalah bagian dari sumber daya alam yang diberikan Allah kepada manusia untuk dijaga dengan baik dan supaya dikelola untuk hajat hidup orang banyak. Oleh sebab itu logam perak adalah bagian dari alam, maka dari itu cara mengambilnya harus ditambang. Dan untuk menambangnya harus dibuatkan regulasi yang jelas dari pemerintah atau negara. Mengapa regulasi itu sangat penting? Dalam hal ini, apabila pertambangan itu tidak ada payung hukumnya, pasti terjadi monopoli tambang. Mereka yang mempunyai kekuatan kapital yang besar akan menguasainya atau melakukan kooptasi. Sementara masyarakat miskin tidak mendapatkan apa-apa selain dampak dari kerusakan lingkungan. Rasa kekhawatiran akan terjadi banjir dan tanah longsor. Tetapi jika negara atau pemerintah tidak waspada dan tidak memiliki idealisme serta ideologi Pancasila yang kuat, mereka bisa saja berkolaborasi dengan kekuatan itu. Sebab melalui kekuatan kapital mereka mampu menghegemoni masyarakat kelas menengah ke bawah dengan iming-iming dipekerjakan di tambang. Payung hukum dalam konteks ini minimal ada dua tujuan. Satu, menghindari kerusakan lingkungan yang lebih parah karena keserakahan para pemilik modal. Dengan kata lain, payung hukum itu untuk melindungi sumber daya alam dari tangan-tangan jahat manusia. Tujuan payung hukum adalah untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat. Namun juga perlu diwaspadai karena dengan kapital besar mereka mampu memengaruhi kebijakan pemerintah supaya membuat payung hukum untuk melegalkan kerja-kerjanya yang ilegal. Dan itu berlangsung sejak munculnya sistem pemerintahan baik dalam bentuk kerajaan, kekaisaran maupun dalam bentuk republik. Yang perlu untuk diketahui bersama bahwa Tuhan Allah menciptakan alam raya ini di samping untuk fungsi ekonomi juga ada fungsi sosialnya, dan keduanya harus seimbang. Dan itu sudah diterangkan oleh Musa di dalam Tauratnya. Pada hari ke-6 Allah menciptakan manusia bertujuan untuk menjadi mandatarisnya supaya mengatur dan memelihara bumi ini agar supaya tetap lestari. Namun kejatuhan manusia ke dalam dosa menjadi penanda bahwa manusia gagal menjalankan tugasnya sebagai wakil Allah di bumi. Konsekuensi dari tindakan dosa yang dibuat manusia Adam dan Hawa adalah untuk mencukupi kebutuhan hidup, makan atau kebutuhan ekonomis harus bekerja keras dengan cucuran keringat. Kalau mencermati hal di atas, untuk mendapatkan perak yang berkilauan itu harus menambangnya, baru meleburnya. Kerja pertambangan itu bagian yang harus bekerja keras seperti yang disebutkan di atas. Sebab itu ada korelasinya dengan kebutuhan makan dan berekonomi. Amin.